Hello everyone, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembabakan pada zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Yuk simak. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih sejarah peradaban kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan dan perkembangan. Contohnya aja zaman. Sewaktu orang tua kita seumuran kalian, pastinya berbeda dengan kehidupan di zaman sekarang. Begitu juga dengan kakek nenek, apalagi buyut kita. Nah, kira-kira bagaimana ya awal babak kehidupan manusia dahulu? Biar nggak penasaran, yuk kita bahas pembabakan zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Jadi, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi merupakan masa berakhirnya zaman praaksara atau zaman prasejarah, yaitu masa sebelum memasuki sejarah. Nah, dari zaman itu muncul deh nenek moyang kita. Ia adalah spesies Homo sapiens, yang berarti manusia cerdas. Zaman praaksara berdasarkan arkeologi itu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman batu tua. Zaman batu tua atau disebut juga Paleolitikum atau masa berburu dan meramu. Pada masa ini, kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu atau tulang. Yang kedua itu zaman batu tengah. Zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjutan. Pada zaman ini, manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga itu zaman batu baru. Zaman batu baru disebut juga Neolitikum atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal bercocok tanam dengan cara berladang dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang-ladang yang mereka buat. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setiap kali panen dan kesuburan ladang berkurang, mereka akan berpindah dan membuka ladang baru di tanah yang lebih subur. Pada masa ini, manusia mulai memelihara hewan ternak dan hidup dalam berkelompok-kelompok besar, serta mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Keempat, zaman logam. Zaman logam disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Pada zaman ini, manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Oleh karena itu, kehidupan manusia pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Perlu kalian ketahui juga nih, jadi masa praaksara itu tidak dapat dilacak berdasarkan sumber tulisan. Kenapa? Ya, bayangin aja, dulu itu kan belum ada tulisan atau belum dikenal aksara. Akan tetapi, perkembangan kebudayaan manusianya bisa dilacak berdasarkan sumber-sumber yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut dan telah membatu. Selain itu juga ada artefak, yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praaksara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.